Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Khairia, NIM 5021803. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang manajemen risiko perbankan syariah. Saya akan menjelaskan makalah dari 1 sampai makalah 13. Makalah pertama yaitu penerapan manajemen risiko. Kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan struktur atau metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pengelolanya, dan memitigasi risiko dengan menggunakan pembudayaan atau pengelolaan sumber daya. Peranan manajemen risiko adalah bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapatan dan pengeluaran biaya. Makalah yang kedua yaitu regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. Pengenalan Basel Accord. Yang pertama yaitu Basel pertama dikenalkan pada tahun 1988 dengan persyaratan modal minimum ditetapkan 8% dari resiko aset jadi disesuaikan akord di seluruh dunia. Basel yang kedua yaitu adalah menjamin soliditas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank secara tepat dan profesional dikapitalisasi dengan sehubungan dan sejumlah risiko yang berbeda faktor PBI. Penerimaan risiko bank umum dan bank syariah dari ketentuan tersebut. Pasal 1 yang dibuat yaitu bank umum konvensional, bank umum syariah, manajemen risiko, manajemen kredit, risiko umum, risiko reputasi, risiko strategi, direksi, dan dewan komisaris. Makalah yang ketiga yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban dan saat jatuh tempo risiko terjadi merupakan salah satu risiko umum yang dihadapi oleh bank dalam pemberian kredit. Jenis-jenis risiko kredit yaitu risiko kredit pemerintah, risiko kredit korporat, dan risiko kredit konsumen. Makalah yang keempat yaitu manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Risiko pasar. Risiko pasar merupakan hasil dari perubahan harga instrumen likuiditas, komoditas, surat berharga, pendapatan tetap, dan nilai tukar atau risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank. Sedangkan risiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau bank menyediakan dana yang memenuhi secara kewajibannya atau bank menyediakan dana guna memenuhi secara kewajibannya. Jadi risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Makalah yang kelima yaitu manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal. Adapun risiko operasional dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kegagalan proses internal. Yang kedua, kesalahan manusia seperti nilai jahat, penipuan. Yang ketiga, risiko sistem. Keempat, kegiatan eksternal. Dan yang terakhir, risiko hukum. Makalah yang keenam yaitu manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketidakperaturan perundang-undangan, dan mendukung atau melemahnya seperti tidak terpenuhnya syarat kebiasaan suatu kontrak atau agunan yang tidak sempurna. Yang kedua, risiko strategis adalah risiko yang terjadi serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajemen untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Makalah ketujuh yaitu manajemen risiko kepatuhan. Adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Risiko kepatuhan adalah risiko bank yang tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Makalah yang ke-8 yaitu manajemen risiko reputasi. Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi suatu bank syariah biasanya terjadi ketika nasabah merasa kecewa kepada bank syariah, lalu melakukan protes baik secara langsung kepada bank syariahnya tersebut maupun tidak langsung seperti lewat word to mouth dan media massa. Makalah yang ke-9 yaitu kebijakan layanan nasabah prima. Pengertian pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang artinya secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Pelayanan nasabah
adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung. Konsep pelayanan prima yaitu sikap mental positif, yang kedua orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah, yang ketiga penglihatan terhadap waktu. Makalah yang ke-10 yaitu Enterprise Risk Management. Yang pertama, kerangka Enterprise Risk Management. Kerangka IRM dirancang untuk mendukung kedalaman dan keluasan kegiatan IRM. Struktur kerangka manajemen resiko perusahaan yang berlaku terlepas dari ukuran organisasi atau perusahaan dan bagaimana organisasi dapat mengategorikan resikonya. Yang kedua, pengertian Enterprise Risk Management. Sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Entes, direksi, manajemen, dan personil lainnya, diterapkan dalam mengatur strategi dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasikan kejadian profesional yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko, berada dalam risk appetite untuk memberikan jaminan mengenai pencapaian tujuan entitas. Makalah yang ke-11 yaitu kewajiban menyediakan modal umum. Aspek permodalan. Yang pertama, supplier memberikan dana untuk perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Yang kedua, B, bank lembaga kredit yang mempunyai tugas utama yang memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Yang C, dana ekuitas alternatif lain bagi wirausaha dalam rangka memperoleh tambahan dana. Yang kedua, aspek resiko pengeluaran dana. Pasal 6, aktiva pertimbangan menurut resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Yang A, aktiva rencana yang diberikan bobot sesuai kadar resiko pengeluaran dana. Yang B, penempatan pada hak lain 20%. Kelompok 12 yaitu sistem penelitian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Urgensi penelitian tingkat kesehatan. Penelitian tingkat kesehatan Bank Indonesia sampai saat ini garis besar didasarkan faktor Camel, Kapasitas, Assets, Manajemen, Earning, Liquidity. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut, maka bank tersebut mengalami kerugian. Makalah yang ke-13 yaitu Good Corporate Government. Prinsip-prinsip corporate government itu di Indonesia. Yang pertama, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses mengambil keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang B, accountability. Yang C, responsibility. Yang D, independensi. Dan E, fairness, kesetaraan dan kewajiban. Adapun arti dari good corporate government yaitu adalah aturan standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur peraturan pemilik perusahaan, direktur, manajemen, serta rincian penjabaran tugas serta wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1 sampai 13. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.